Bismillah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Langsung saja kita lihat untuk soal level menengah. Nah, soal level menengah yang nomor 6 ya. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan banyaknya bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Kita langsung lihat di source code-nya. Seperti biasa kita deklarasikan dulu, lalu kita tulis perintah masukannya. Dan di sini ada perulangannya. Dan untuk perulangannya, langsung kita mulai saja ya. Nilai I kita inisiasi sama dengan batas awal. Setelah itu nilai I-nya akan diperiksa apakah kurang dari atau sama dengan batas akhir. Jika terpenuhi, dia akan masuk ke dalam perulangan sini. Nah, dalam perulangannya kita akan melakukan percabangan. Kita akan periksa gitu ya. Sebenarnya hanya memeriksa dulu percabangannya. Yaitu periksa apakah I itu jika dimoduluskan dengan 2 sama dengan 1. Karena ini artinya jika I dibagi dimodulus 2 tuh I dibagi 2 sisanya berapa. Nah, jika I modulus 2 hasilnya sama dengan 1, artinya I bagi 2 sisanya 1, maka dia itu bilangan ganjil. Setelah itu, dia akan mengubah nilai total menjadi nilai total ditambah 1. Meningkat 1 nilai totalnya itu ditambah 1 nilai. Kan nilai totalnya asalnya dideklarasikan 0. Seperti itu. Begitu seterusnya sampai sama dengan batas akhir nilai I-nya. Kemudian dicetak. Setelah itu, setelah sama dengan batas akhir, dia akan keluar dari perulangan, kemudian mencetak ini. Banyak yang bilangan ganjil sama dengan sekian bilangan. Seperti itu. Berikut contohnya. Nah, batas awalnya misalnya tadi 4 sampai 25. 11 bilangan. Jika nggak percaya, hitung aja misalnya nih. 5, 7, 9, kemudian 11, kemudian 13, kemudian 15, lalu ada juga 17, lalu ada 19, 21, kemudian 23, seperti itu kan. Dan 25 sendiri dihitung, jadinya ada 11. Sip. Lanjut ke soal nomor 7. Buatlah algoritma dalam bahasa C menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir yang diinput dari alat masukan. Nah, kita lihat di source code-nya. Langsung saja ke perulangannya ya. Di sini kan hampir sama seperti nomor 6 tadi, hanya saja nanti itu kita juga harus menampilkan hasil penjumlahannya. Kita harus menampilkan hasil dari penjumlahan deretnya, dari bilangan dari mulai batas awal sampai batas akhir. Maka kita atur dulu I-nya batas awal, lalu dicek apakah I-nya kurang dari sama dengan batas akhir. Setelah itu akan masuk ke dalam sini, kemudian dicek apakah dia bilangan ganjil. Jika iya, kemudian nilai total sama dengan nilai total yang sekarang sama dengan nilai total yang sebelumnya ditambah I. Kemudian nantinya akan diulang. Setelah keluar dari perulangan, kan sudah ada nilai total yang akhirnya. Setelah itu kita perintahkan komputer untuk mencetak jumlah deret bilangan ganjil sama dengan sekian. Kita langsung lihat di eksekusinya ya. Contoh eksekusinya seperti ini. Contoh eksekusinya itu adalah seperti ini. Nah, di sini menampilkan jumlah deret bilangan ganjil dari batas awal dan batas akhir. Misalnya 4 dan 13. Maka jumlah deret bilangan ganjilnya itu adalah 45. Misalkan tadi kan 5 ditambah 7 itu 12. 7 12 kan, 12 ditambah dengan 9 itu 21. 21 ditambah dengan 11 itu berarti 32. 32 ditambah dengan 13 maka 45 hasilnya. Seperti itu. Nomor 8, buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung rata-rata dari bilangan yang diinput. Dari alat masukan sebanyak N buah. Jadi kan ada masukan sekian buah, misalnya 5. Nah, dari 5 buah masukan dihitung rata-ratanya. Seperti itu. Maka source code-nya kita lihat seperti ini.
Di sini kita deklarasikan, di sini kita menggunakan array ya, karena untuk menampung 5 inputan tadi. Dan kita gunakan tipe data float untuk variabel rata, yaitu untuk rata-ratanya nanti. Kemudian perintah masukannya, dan di sini kita masuk ke perulangannya. Yang pertama itu, kita perlu lakukan perulangan untuk memasukkan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan kan sini. Misalnya bilangan yang mau diinput itu ada berapa? Ada 5 di sini kan. Nah, setelah itu kita memasukkan sejumlah 5 bilangan. Pertama masukkan bilangan ke 1, karena kita mulai dari 1 di sini. Lalu ntar diulangi lagi. Hasil masukannya itu akan disimpan di variabel tampung yang indeksnya itu 1 dikurangi 1. Kan misalnya kalau ini kita mulai dari 1. Jadi indeksnya itu indeks 0, tampung indeks 0. Nilai yang masukan pertama. Setelah itu diulangi, kan ditambah i-nya plus, diperiksa lagi apakah kurang dari atau sama dengan inputannya tadi. Kemudian kita diperintah untuk memasukkan bilangan kedua gitu ya, dan seterusnya sampai n. Nah, kemudian setelah keluar dari perulangan ini, kita masuk ke perulangan selanjutnya. Perulangan selanjutnya itu adalah untuk menambahkan keseluruhan bilangan yang sudah diinputkan tadi ke dalam variabel jumlah. Kita deklarasikan di atas sebelumnya itu jumlah sama dengan 0. Nah, di sini jumlah yang sekarang itu akan bernilai jumlah ditambahkan nilai dari variabel tampung yang indeksnya itu C. J-nya kan kita mulai dari 0. Jadi nanti dipanggil tuh nilai dari variabel tampung yang indeksnya 0. Setelah itu dijumlahkan dengan nilai jumlah yang sekarang, yaitu 0. Tadi kan misalnya variabel tampungnya itu yang indeks 0 itu 5. Maka jumlah yang sekarang itu bernilai 0 ditambah 5. Sama dengan 5 jumlah yang sekarangnya. Terus diulang sampai dia itu J-nya lebih dari N. Setelah itu kan keluar. Nah, setelah itu kita berikan variabel rata-rata nilainya berupa nilai float dalam bentuk float ya, di casting dalam bentuk float, yaitu jumlah yang ini dibagi dengan banyaknya masukan, bilangan masukan tadi ada berapa, misalnya 5 kan. Berarti jumlah totalnya setelah dihitung tadi di sini akan dibagi 5, maka ditampilkan rata-ratanya. Seperti itu. Di sini 2F, yaitu artinya 2 digit di belakang koma kalau misalnya ada sisa koma-komanya. Dapat kita langsung lihat ya di eksekusinya. Seperti ini. Misalnya 3 saja supaya nggak kebanyakan. 5, 88, kemudian 5. Nah, dia rata-ratanya hasilnya 32,67. Seperti itu. Langsung ke nomor 9. Buatlah algoritma dalam bahasa C menentukan sebuah bilangan prima atau komposit. Nah, ini. Bilangan prima itu kebalikannya adalah bilangan komposit. Seperti itu ya. Melalui data inputan dari scanf dengan batasan inputan, yaitu batas awalnya lebih dari atau sama dengan 1, artinya batas awal itu bilangan positif, dan batas akhir harus kurang dari sama dengan 100. Contohnya seperti ini. Batas awal 1, batas akhir 100, kemudian keluarannya seperti ini. Langsung kita lihat di source code-nya ya. Kita gunakan array untuk menampungnya. Kemudian di sini langsung, nah sebelum kita meminta masukan, kita deklarasikan dulu array-nya, isinya 0. Isi array-nya itu dimulai dari variabel dari indeks 0 sampai indeks ke 99 itu akan bernilai 0 semuanya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, setelah kita deklarasikan 0, 0 semua nilainya, barulah kita masuk ke perintah untuk memasukkan nilainya, batas awal dan batas akhirnya. Setelah itu kita cek apakah batas awalnya kurang dari 1 atau batas akhirnya lebih dari 100. Jika terpenuhi maka masukan tidak valid. Namun jika batas awalnya lebih dari 1, yaitu bilangan positif, dan batas akhirnya kurang dari atau sama dengan 100, dia akan masuk ke else. Nah, kemudian kita atur, kita setting indeks komposit sama dengan 0, indeks prima sama dengan 0. Ini digunakan sebagai
variabel tampung untuk nantinya si indeks itu bertambah ya. Untuk ketika nantinya itu dipanggil untuk menentukan indeks yang ada di ini. Nah, tampung prima dan tampung komposit. Jika indeks komposit nantinya akan menentukan tampung komposit indeks berapa, seperti itu. Kemudian kita lakukan perulangan, I-nya sama dengan batas awal, sampai I-nya kurang dari sama dengan batas akhir. Nah, di sini ada variabel hitung sama dengan 0. Variabel hitung itu nantinya akan digunakan sebagai, kan bilangan prima itu bilangan yang bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1 ya, dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, sedangkan bilangan komposit itu dapat dibagi oleh dirinya sendiri, kemudian dibagi oleh angka 1, dan juga bisa dibagi oleh angka yang lain. Itulah bilangan komposit. Maka prima dan komposit itu saling berkebalikan. Di sini, setelah di variabel hitung itu bernilai 0, kemudian kita masuk perulangannya. Di sini diatur J-nya sama dengan 1, kemudian sampai J-nya sampai kurang dari sama dengan batas akhir. Nah, di sini fungsinya itu adalah cek apakah I dimoduluskan dengan J akan bernilai sama dengan 0. Jika iya, nah jika J habis membagi I, maka variabel hitung itu akan bertambah 1. Seperti itu. Kemudian kita masuk percabangannya. Jika nilai hitung tadi lebih dari 2 ya, setelah dilakukan perulangan gitu kan, nilai hitungnya lebih daripada 2, itu artinya si jumlah bilangan yang dapat membagi I itu lebih dari 2. Otomatis dia adalah bilangan komposit. Seperti itu. Nah, maka disimpan di variabel array, di array tampung komposit. Kemudian nah di sini untuk menentukan indeksnya kita gunakan indeks komposit tadi kan. Kita atur sebagai 0 dulu. Setelah itu berarti kan kita mulai dari 0. Tampung komposit indeks 0 sama dengan I. Nah, setelah itu indeks kompositnya ditambah. Nantinya itu indeks kompositnya ditambah 1. Nah, indeks kompositnya nanti akan digunakan lagi jika angka I selanjutnya ini yang ini itu masuk ke dalam bilangan komposit. Seperti itu. Nah, di sini untuk percabangan yang lain, jika tidak terpenuhi ini ya, artinya hitung itu tidak sama dengan 1. Nah, di sini berarti bilangan prima. Kenapa tidak sama dengan 1? Di sini bilangan 1 itu kan bukan bilangan prima ya. Karena cuman bisa dibagi 1 saja gitu. 1 dibagi 1 sama dengan 1 kan, itu berarti tidak terhitung bilangan prima. Karena bilangan prima itu bisa dibagi dengan 1 ataupun dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima dimulai dari 2. Sedangkan bilangan komposit itu dimulai dari 4. Karena bilangan 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 4 sendiri, bisa dibagi 2. Seperti itu. Sama seperti tadi, ditampung prima, berarti untuk yang bilangan prima mah. Setelah semuanya dilakukan, perulangan ini, dan semua nilai-nilai baik komposit maupun prima sudah ditampung ke array-nya masing-masing. Nah, di sini kita cetak bilangan prima dari 1 sampai 100 misalnya tadi ya, adalah batas awal sampai batas akhir. Kemudian di sini indeks prima kita atur sebagai 0. Setelah itu kita lakukan perulangan untuk mengambil nilai-nilai yang ada di tampung prima. Dimulai dari indeks 0. Nah, kan ini tidak sama dengan 0. Kan kita sebelumnya tadi sudah menginisiasi bahwa semua isi array dari tampung prima maupun tampung komposit itu tuh 0 semua. Jadi ketika ada yang diisi datanya, berarti kan berubah, bukan jadi 0 lagi. Tapi kan yang sisanya 0. Otomatis ketika dia sudah menemukan nilai 0, artinya dia sudah berhenti. Itu kan isi tampung prima itu sudah habis. Yang ada nilai selain 0-nya. Seperti itu. Disinilah nantinya dicetak persennya berapa, angkanya. Kemudian indeks prima bertambah, di looping lagi, diulang lagi, sampai yang array yang tidak bernilai 0-nya itu dipanggil semuanya. Seperti itu. Sama pula dengan komposit.
Langsung saja kita ke eksekusinya ya. Di sini ada, tadi kan 1 sampai 100 kan ya. Nah, kalau 1 sampai 100 kebanyakan kayaknya. Kita coba dari 1 sampai 12. Nah, di sini kan bilangan prima 1 sampai 12 adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Benar kan? Sedangkan bilangan komposit dari 1 sampai dengan 12 itu adalah 4. Dimulainya dari 4, lalu 6, 8, 9, 10, 12. Seperti itu. Lalu kita langsung ke nomor 10 ya. Di sini buatlah algoritma dalam bahasa C menulis konversi bilangan bulat positif ke angka Romawi menggunakan perulangan. Contohnya, masukkan banyak bilangan 5, maka akan keluar seperti ini. Kita langsung lihat di eksekusi di source code-nya dulu. Nah, seperti biasa ini dekorasi, kemudian perintah masukkan, barulah kita masuk ke perulangannya di sini nanti. Pertama diperiksa dulu apakah masukan itu kurang dari 1 atau masukan itu lebih dari 3959. Ini batasan dari kemampuan program ini ya. Sampai kurang dari 3959. Kalau sudah masuk 4000 tidak bisa di sini. Kemudian jika tidak terpenuhi yang ini, maka dia akan ke else. Nah, di sini perulangannya itu kita mulai i-nya kita inisiasi sama dengan 1. Kemudian periksa apakah kurang dari desimal, yaitu masukan ini, masukan dari usernya. Setelah itu kita akan mencetak yang ada di dalam sini. Printf %d yang pertama itu i. Misalnya tadi kita mulai dari 1 kan. 1 dikonversi ke angka Romawi berarti menjadi 1 nanti di bawah sini. Nah, tapi kita sebelum ke sana kita masuk ke sini dulu. J-nya sama dengan i. J-nya kita inisiasi sama dengan i, yaitu 1 kan tadi kan. Dimana J itu nilai i bilangannya itu mulai dari 1 sampai dengan bilangan masukan desimal kan tadi perintahnya. Maka nilai i-nya itu akan disimpan dalam variabel J-nya dulu. Untuk nantinya digunakan di perulangan yang selanjutnya ini, yang while. Nah, di sini di while ketika sampai selama si J itu tidak sama dengan 0, artinya bilangan J saat ini itu akan diperiksa bentuk Romawinya seperti apa. Kan J-nya itu sama dengan 1. Nah, yang diulang itu J-nya dulu. Di sini mah J yang diulang. Terus sampai dengan nantinya itu diketahui nilainya. Misalkan 1, maka J-nya masuk sini dan akan cetak hanya 1 ini. Tapi jika misal J-nya sudah bernilai 45, maka kan dia akan menggunakan kombinasi antara 40, XL, dan 5. Seperti itu. Di sini percabangannya ya. Kalau kita langsung eksekusi seperti ini. Nah, misalkan tadi ini 1 sampai dengan 5. Ini kan skor 1 nih. Tapi kalau misalnya 5, maka dia nanti akan menampilkan 1 sampai 5. Sebentar. Nah, di sini kita masukkan 5. Nah, seperti itu kan. Nah, di sini kan angka 4 itu memanfaatkan yang 1 dengan yang 4 juga. Untuk yang 4 beda di sini, angka ini. Kalau misalnya yang 45 tadi misalnya ya. Kita coba nih. Yang 45. Sebentar, F10. Yang 45 itu dia akan memanfaatkan 2. Maka nanti keluarnya itu XLV. Contohnya 45. Nah, kan di sini nih. Karena dia nilainya 45, dia kan akan menampilkan XL-nya dulu, yaitu sama dengan 40. Nah, sisanya itu yang 5 nanti akan dimasuk ke dalam percabangan yang 5, maka ditampilkan 5V. Jadilah nilai 45 itu XL V.
Seperti itu. Ini fungsi dari percabangannya itu seperti itu. Pertama, diperiksa dulu. Jika lebih daripada 1000, print M. Nanti dikurangi J-nya itu. Kan tadi kan 45. Maka 45 itu masuk ke sini dulu. Lebih dari sama dengan 40. Kan terpenuhi 45. Nah, dia print XL dulu. Setelah print XL, nilai J-nya akan dikurangi. Dikuranginya berapa? Dikurangi 40. 45 dikurangi 40 itu sama dengan 5. Diperiksa masuk ke sini. Lebih dari sama dengan 5. Maka dicetaknya V. Nah, kemudian J-nya dikurangi sama dengan 5. Akhirnya J-nya sama dengan 0. Karena J-nya sudah 0, keluar dari looping yang while ini, dari pulangan yang while. Nah, seperti itu. Jadi tampilannya seperti tadi. Sekian untuk yang soal level menengah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke yang soal level mahir di part 3.